bersama aku di dalam doa, di dalam doa. Salam sahabat doa kekuatanku. Jumpa lagi dengan kami di Doa Kekuatanku channel dalam doa dan permenungan kita hari ini, Kamis 14 Oktober 2021, Pekan Biasa ke-28. Sapaan Tuhan hari ini dari Injil Lukas bab 11 ayat 47 sampai dengan 54. Renungan dipersiapkan oleh Suster Maria Virgo PRR dari komunitas PRR Lembah Olarantuka dengan tema Jadilah Penyalur Berkat, Bukan Penghalang Berkat. Doa dan renungannya dibawakan oleh saya, Suster Maria Sifra PRR. Mari kita mengawalinya dengan mengundang kehadiran Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan diciptakan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kudus, kami bersyukur kepadamu, karena Roh Kudus telah Kau curahkan ke dalam hati kami. Kehadirannya telah membuat hati kami menjadi tenang, damai, dan mengalami kehadiran-Mu sendiri, dan bersama Dia pula kami telah Kau lahirkan kembali menjadi anak-anak-Mu. Dialah penghibur dan penolong kami yang Engkau utus kepada kami. Dialah Roh kebenaran yang memimpin kami kepada seluruh kebenaran. Semoga Roh Kudus selalu hadir menguatkan kami umat-Mu, agar kami mampu menjadi penyalur berkat bagi orang lain. Amin. Sapaan Tuhan hari ini dari Injil Lukas bab 11 ayat 47 sampai dengan 54. Yesus mengecam orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Sekali peristiwa ketika Yesus diundang makan di rumah seorang Farisi, berkatalah ia, "Celakalah kamu, sebab kamu membangun makam nabi-nabi, tetapi nenek moyangmu telah membunuh mereka. Dengan demikian kamu mengaku bahwa kamu membenarkan perbuatan-perbuatan nenek moyangmu, sebab mereka telah membunuh nabi-nabi itu, dan kamu membangun makamnya. Sebab itu hikmat Allah berkata, Aku akan mengutus kepada mereka nabi-nabi dan rasul-rasul, dan separuh dari antara nabi-nabi dan rasul-rasul itu akan mereka bunuh dan mereka aniaya, supaya dari angkatan ini dituntut darah semua nabi yang telah tertumpah sejak dunia dijadikan, mulai dari darah Habel sampai kepada darah Zakaria yang telah dibunuh di antara mezbah dan rumah Allah. Bahkan aku berkata kepadamu, semuanya itu akan dituntut dari angkatan ini. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat, sebab kamu telah mengambil kunci pengetahuan. Kamu sendiri tidak masuk ke dalam, dan orang yang berusaha untuk masuk ke dalam kamu halang-halangi. Dan setelah Yesus berangkat dari tempat itu, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi
terus-menerus mengintai dengan membanjirinya dengan rupa-rupa soal. Untuk itu mereka berusaha memancingnya, supaya mereka dapat menangkapnya berdasarkan sesuatu yang diucapkannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Jadilah penyalur berkat, bukan penghalang berkat. Sahabat-sahabatku yang terkasih, kisah tentang Yesus mengecam orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat masih berlanjut. Yesus mengecam mereka karena mereka berada dalam lingkaran kemunafikan. Kali ini kecaman Yesus tetap keras dan tegas, karena orang-orang Farisi dan para ahli Taurat yang tidak mau menyadari dan menerima bahwa darah para nabi utusan Tuhan telah dibunuh oleh nenek moyang mereka. Untuk membenarkan perbuatan nenek moyangnya, mereka berpura-pura membangun makam nabi-nabi dengan sangat indah. Selain itu, mereka mengabaikan kunci kebijaksanaan yang sebenarnya menjadi alat untuk dapat memahami kebenaran Tuhan. Mereka bahkan menghalangi jalan rahmat bagi orang yang berusaha untuk memahami kebenaran itu. Sebenarnya dengan ilmu hukum dan ilmu agama yang mereka pahami dengan sangat baik, mereka harusnya menjadi penunjuk kebenaran dan menjadi penyalur berkat bagi orang lain, bukannya menjadi penghalang bagi sesama yang ingin memperoleh berkat dan keselamatan. Sahabat-sahabatku yang terkasih dalam Tuhan, situasi yang terjadi di zaman Yesus masih sangat mudah kita temukan dalam kehidupan kita di zaman ini. Atau mungkin kita pun bersikap seperti orang-orang Farisi dan para ahli Taurat. Misalnya, sukar mengakui kesalahan yang kita lakukan yang merugikan orang lain, sering menyakiti hati orang. Selain itu, kita yang memiliki sedikit pemahaman tentang ajaran agama, tetapi enggan berbagi dengan sesama. Mungkin juga kita pernah menghalangi orang lain yang ingin dekat dengan Tuhan. Karena itu, para sahabatku, Yesus mau mengajak kita untuk bersikap rendah hati, mengakui kesalahan dan keterbatasan kita, serta berusaha untuk memperbaikinya. Juga berusaha untuk mempergunakan pengetahuan dan kebijaksanaan yang kita miliki sebagai saluran berkat dan keselamatan bagi orang lain yang ada di sekitar kita. Tuhan memberkati. Marilah kita menyampaikan permohonan-permohonan kita. Ya Tuhan, semoga kami selalu bersikap rendah hati mengakui kesalahan yang telah kami lakukan dan berani mempertanggungjawabkannya. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Ya Tuhan, semoga kami selalu berusaha menjadi penyalur berkat bagi sesama dan bersikap terbuka membagikan pengalaman iman yang kami miliki kepada mereka yang membutuhkan, agar semakin banyak orang memahami ajaran-Mu dan iman mereka semakin teguh kepadamu. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Ya Tuhan, perdamaikanlah daerah-daerah yang sedang dalam konflik dan pertengkaran. Sadarkanlah masyarakatnya untuk selalu mengusahakan kehidupan yang rukun dengan semua suku, ras, dan golongan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Ya Tuhan, anugerahkanlah kebahagiaan bagi keluarga-keluarga yang sangat merindukan kehadiran buah hati di tengah rumah tangga mereka. Dan berilah jalan keluar untuk setiap kesulitan yang mereka hadapi dalam mempertahankan keutuhan rumah tangga.
Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita mempersembahkan intensi pribadi dan keluarga kita. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu, untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu, untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu, untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Santa Maria Regna Rosari, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Gabriel, doakanlah kami. Santo Santa, pelindung kami masing-masing, doakanlah kami. Terpujilah kiranya Yesus Kristus sampai selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sahabat-sahabat sekalian. Jumpa lagi di doa dan permenungan kita hari berikutnya. Tuhan memberkati.